menjawab semua soalnya ya. Karena kalau yang nggak menjawab kan artinya ada 20 sampai 50. Significant influence. Nggak harus pakai metode equity. Ya silakan Tarik. Baik, Assalamualaikum. Ini soal yang saya gunakan di tugas ini. Jadi pada tanggal 1 Januari, PT Go membeli 30% saham ke PTP dengan membayar tunai. Jadi langsung menggunakan tunai untuk seluruh transaksi dan didapat nilai buku aktiva dari PTP dalam 1 Januari itu. Ini saya sajikan dalam ribuan, cash 600 dengan fair value setara, AR 800 dalam FV setara, inventories terdapat undervalued sebesar 100, other 300 share setara, land juga terdapat undervalued sebesar 600, building yang memiliki 10 tahun remaining life memiliki undervalued sebesar 600, dan equipment yang memiliki 5 tahun remaining life overvalued sebesar 500. Ini total aset. Untuk book dan value sudah saya sediakan, ada account payable yang setara, order current setara, dan untuk bond payable mengalami undervalued sebesar yang dimiliki PTP ini sebesar 4.000 dan RE 16. Total liabilities yang diperoleh dengan akumulasi semuanya ini 600, jadi didapat total net asset 6.200. Dan pada tanggal 1 September nanti 2020 PT Go mengumumkan dan membayarkan dividen sebesar 450, dan net income PTP pada tahun 2020 sebesar 1,4. Di atas sudah saya untuk mempermudah pengerjaan, saya catat angka-angka mudah, angka-angka penting. Lalu untuk nomor 1 ada investasi di PT. Jadi PT Go ini melakukan investasi ke PTP, dan untuk investasi ke PTP ini dicatat dengan investment in PTP 1740. Untuk cash-nya kita catat semuanya. Maaf. Dan dicatat ke cash untuk mencatat investasi di PTP sebesar 30% kepemilikan. Lalu nomor 2 adalah jurnal penerimaan dividen. Jadi di tanggal 1 September tadi, di bawah, soalnya ada di bawah informasinya, ada kita debit cash atau other receivable dari 450 dikali 30%, jadi dapat 135.000, dan dicatat ke investment in PTP di kredit sebesar 135. Lalu nomor 3 selanjutnya kita membuat jurnal di bagian laba dari PTP. Jadi dari PTP itu didapat dari lupa saya ubah. Dari PTP 1,4 dikali 30% dari total income PTP yang didapatnya kita catat ke investment in PTP 420.000 dan income from PTP 420.000. Lalu nomor 4, membuat jurnal amortisasi atas perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar. Di bawah ini ada penghitungannya, jadi amortization excess allocated to undervalued, jadi ada jurnal-jurnal. Jadi di penghitungannya kita masukkan ke ada undervalued inventories yang dijual sepenuhnya di tahun PTP mengakuisisi. Lalu ada undervalued building, undervalued equipment, overvalued equipment, dan undervalued bonds.
Untuk penghitungannya itu Inventory 100% kan? ini untuk inventory sold ada ya, jadi ini contohnya untuk inventories sold itu ada dari book value ada 800, lalu di fair value-nya itu kita dapat 900. Ini karena disajikan dalam ribuan, pertama kita ini dijadikan angka sebenarnya, jadi ada 800.000 dan 900.000. Untuk total yang kita hitung dari undervalued-nya ada 100, yang lalu untuk hak dari PT Go sebesar 30% dan diperoleh ini. Jadi misalnya kita tidak mengurangi dari 30% tuh jadinya tetap 100.000, tapi karena PT Go memiliki 30%, yang menjadi hak PT Go adalah 30%. Lalu di penghitungan serupa juga dilakukan ke building, equipment, dan bond. Di sini perbedaannya di sini untuk building, karena kita masih ada 10% remaining life, jadi kita hanya menghitung di tahun ini, di tahun 2020 ini adalah 1/10 dari total nilai. Jadi di sini ada 30.000 untuk overvalued. Yang didapat untuk amortisasi adalah negatif 600, yang lanjut karena ini dihitungannya negatif, kita sebaliknya dari yang atasnya itu kita catat income from PTP dan investment in PTP sebesar 6.000. Lalu selanjutnya untuk penghitungan goodwill, soalnya saya udah copas di sini. Hitung berapa nilai goodwill. Dari nilai goodwill ini saya langsung menggunakan fair value net asset sebesar 6.200.000, sudah 30%, didapatkan 1.860.000. Dan karena dia menggunakan cash untuk pembelian totalnya, langsung diselisihkan saja, jadi goodwill yang terjadi itu ada 120.000. Lalu untuk nomor 6, hitung berapa Pedago share net of asset pada Desember 2020. Ini semua sebelahnya juga sudah saya masukkan, ada capital, retained earning, net income, dan dividen yang terjadi secara total di PTP. Didapat total equity net assetnya ada 6. Mengurang itu ya? Ya, ini mengurang. Lalu untuk share in PTP kan dia hanya memiliki 30%, jadi tinggal dikalikan saja hak untuk PT Go dari PTP. Lalu selanjutnya untuk nomor 7, hitung berapa PT Go income dari PTP di tahun 2020. Untuk akun yang ada di sini, undervalued dan overvalued semua sudah didapat dari amortisasi, dan share of PTP report income juga kita dapat dari jurnal sebelumnya di sini. Jadi income from PTP yang dapat dari income Ego yang didapat dari PTP adalah sebesar 414.000. Lalu untuk nomor 8, berapa saldo investment dari PTP pada Desember 31? 2020. Ini kita saldo investment di PTP ada kita catat di invest balance 200 Desember 31 2020. Untuk cost investment ada cash semua kita masukkan, lalu ditambah income from PTP, dikurangi share of PTP dividend, jadi 450 kali 30%-nya dapat investment in PTP balance 2019.
Baik Pak, itu tadi tugas yang saya kumpulkan. Apakah Ya, teman-teman yang lain, ditambah? ada yang punya pertanyaan terkait dengan jurnal investasi, penerimaan dividen, akhir tahun mengakui income dari anak perusahaan, sekaligus akhir tahun yang merupakan substansi dari bab 2, yaitu melakukan amortisasi, karena di sebelum-sebelumnya kita belajar diasumsikan cost daripada investasi sama dengan fair value sama dengan book value, ya. Nah, kalau di sini yang realnya ada selisih sehingga akan ada amortisasi yang saya minta memang dipisah jurnalnya ya. Itu jurnal yang 4 isi dari bab 2 ini ya. Selebihnya pembeliannya mungkin tidak di awal tahun tapi di sepanjang bulan ya, Februari, Maret, April dan seterusnya. Kemudian variasi lainnya kalau anak perusahaan tersebut punya preferred stock, tentunya kalau ada income preferred stock dulu dibayar baru common stock sisanya ya. Kemudian juga kalau pembelian saham bertahap sehingga 5% cost tiba-tiba sekarang 20% harus ada jadi equity sehingga pengaruh terhadap angka investasi dan returning dihitung kalau sejak awal sudah equity ya. Sebaliknya kalau sekarang equity menjadi cost ya tidak ada perhitungan apa-apa, udah cost saja seterusnya ya, nggak ada perhitungan kembali. Itu berapa variasinya, tapi substansinya adalah di jurnal nomor 4. Ada yang punya pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, Torik ya, terima kasih. Oke, kita lihat materi kita hari ini, yaitu bab 3, membuat laporan konsolidasi. Ya, kalau di bab 1, konsolidasinya hanya sekali, karena perusahaan yang diambil alih asetnya langsung dibubarkan. Di bab 2 kan konsolidasi hanya one line, yaitu hanya di investasinya aja. One line consolidation. Bab 3, konsolidasi keseluruhan. Seluruh aset liability dari anak perusahaan digabung ke dalam laporan keuangan perusahaan induknya. Dan dilakukan setiap kali perusahaan induk buat laporan keuangan. Setiap kali perusahaan induk buat laporan keuangan untuk pihak luar, dia hanya boleh membuat laporan keuangan yang mengkonsolidasikan laporan keuangan anak-anak perusahaannya. Ya. Nah, di bab 3 ini ada 2 hal besar, yaitu membuat yang dibahas ya, membuat laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi. Yang kedua, membuat laporan keuangan konsolidasi setelah akuisisi, ya, setahun setelah akuisisi. Nah, yang itu nanti kita akan bahas setelah liburan. Yang kali ini, saat ini kita akan bahas saat akuisisi. Nah, saat akuisisi juga ada 2 kemungkinan, dibeli 100% atau beli saham perusahaan lain tidak sampai 100%, tapi lebih dari 50%, ya. Itu nanti akan lihat ya. Intinya satu perusahaan ya bisa kayak di sini Persik Company sebagai perusahaan induk ya, parent company, punya 90% saham di Sandel Corporation sebagai anak perusahaan subsidiary. Bisa juga dia punya 2 bahkan 100 perusahaan yang berbeda dengan kepemilikan di atas 50%. Ya, jadi 1 sama 100 sama aja, semuanya digabung. Kalau punya lebih dari 50%, laporan keuangannya namanya laporan keuangan konsolidasi Persik Company ya, sebagai parent. Ya, dia boleh memberikan laporan keuangan standalone hanya untuk keperluan internal ya. Kalau standalone berarti ada akun investasi, nanti kita lihat ya, tadi kan dicatat investment pada cash, ada akun investasi dalam laporan neracanya. Oke. Ini kita lihat ya. Jadi ada 2 yang dibahas ya, yaitu saat akuisisi, setahun setelah akuisisi.
Kali ini kita hanya membahas yang biru, yaitu saat akuisisi. Bisa 100%, bisa tidak 100%. Nah, kita akan mulai dulu dengan yang 100%. Yang 100% pun ada 4 kemungkinan saat membelinya. Saat PTA sebagai parent company, sebagai holding company-nya ya, membeli, mengeluarkan cost investasi yang nilainya sama dengan fair value dari PTB misalnya, sama dengan book value dari PTB. Ya, book value itu artinya aset dikurang liabilities atau net asset, atau sama dengan capital ditambah capital stock ya, ditambah retaining ya. Itu book value-nya sama dengan fair value-nya, yaitu fair value asset dikurang fair value liabilities, jadi fair value net asset sama dengan cost investasinya. Bisa demikian. Nah, bagaimana membuat laporan keuangan konsolidasinya? Ini sederhana. Yang kedua kita akan lihat contohnya ya, kita bahas kalau book value sama dengan fair value, tapi bayarnya bisa lebih besar dari fair value, bisa lebih kecil dari fair value. Kalau lebih besar, tadi kita lihat di bab 2 kan, ada goodwill. Kalau lebih kecil, ada gain. Ya, dia beli perusahaan, cost-nya katakan 1 miliar, ya book value-nya 1 miliar, fair value juga 1 miliar, dibayar 900. Ya, berarti kan ada gain di bawah fair value. Yang kemungkinan ketiga, common stock sama retaining dari PTB ya, yang anak perusahaan yang dibeli 100% sahamnya, itu fair value-nya tidak sama dengan book value-nya. Ya, biasanya book value, fair value lebih tinggi biasanya. Ya, tanahnya mungkin bisa 3-4 kali lipat, harganya bangunan bisa 2 kali lipat ya. Tetapi dibayar oleh perusahaan sebesar fair value. Tentunya tidak ada goodwill, tidak ada gain. Ya. Yang ada adalah ekses selisih antara book value dengan fair value. Nah, kemungkinan keempat ini yang real, yang banyak terjadi di lapangan, ya. Book value 1 miliar, fair value-nya, book value tadi common stock tercatat ya, terlaporkan ya di buku, tambah retaining, ya itulah common stock, dan itulah capitalnya, atau istilah lain net asset, yaitu aset dikurang liabilities, ya. Itu tidak sama dengan fair value. Ya, fair value dari net asset yaitu current fair value asset dikurang fair value liabilities, fair value net asset tidak sama ya. Yang tadi 1 juta, ini 1.200.000. Dibayar juga tidak sama ya. Dibayar bisa saja 1,3 atau dibayar 1,1. Sehingga ada ekses dan juga ada goodwill dan gain. Ini akan kita bahas dulu ya, yang diakuisisi 100% buat laporan konsolidasi saat akuisisi. Kita lihat contohnya. Yang pertama dulu, value sama dengan P value sama dengan cost. Misal, ya, POP, ya PT POP membeli saham PT Sun 100%. Dia bayar $80. Pada saat dibayar, ya, itu book value dalam hal ini aset ya, total aset dikurang total liabilities, jadinya book value dari net asset atau book value dari equity yaitu common stock ditambah retaining itu 80. Kemudian dilakukan penilaian, ternyata total aset dikurang total liabilities sama juga nilainya 80. Perusahaan POP ya beli 100% saham yang beredar dari pemegang sahamnya bayar 80. Artinya apa? Tidak ada ekses. Nah, ini waktu dia beli, dia akan
melakukan jurnal. Ya, coba kita review dulu jurnalnya. Gimana sih jurnal pembelian saham ini? Anggita, halo Anggita. Iya, Pak. Gimana jurnalnya ini? Jurnal beli saham di PT POP. Katakan ini tanggal 1 Januari 2019. Apa jurnal pada PT POP? Pada saat beli saham PT San 100%. Bayar tunai $80. Investment pada cash bukan, Pak? Iya. Ya. Begitu aja. Itu di pembukuan PT POP. Investment pada cash. Selesai. Titik. Hari itu juga PT POP bikin laporan keuangan. Dia hanya, kalau dia ingin publikasikan, hanya boleh bikin laporan keuangan konsolidasi. Yang dilakukan adalah mengeliminasi, ya. Kalau bikin laporan keuangan konsolidasi itu extra countable di luar sistem penjurnalan PT POP. Ya, dia di kertas coret-coret aja di luar. Di Excel lah. Itu dia akan melakukan jurnal, ya, bukan jurnal transaksi, bukan jurnal koreksi, tapi namanya jurnal eliminasi, ya, seperti kita belajar akuntansi pusat cabang, ya, namanya jurnal eliminasi. Itu di luar pembukuan, itu extra countable. Kenapa dieliminasi? Karena pada saat dia menyusun laporan keuangan, PT POP kan punya pengendali bahkan 100% di PT San. PT POP hanya boleh menerbitkan laporan keuangan yang menggabung semua aset dan liabilities dari PT San. Ya. Sehingga karena dia digabung semua kas, hutang, ya, semuanya menjadi masuk di dalam neracanya PT POP. Namanya laporan keuangan konsolidasi PT POP, ya. Neraca konsolidasi PT POP. Tinggal ditambahkan. Nah, akun yang terkait, yang berhubungan, yang ada transaksi antara PT POP dengan PT San, itu dihilangkan. Karena begitu menjadi satu perusahaan, nggak boleh muncul itu adanya transaksi antara diri sendiri. Ya. Yaitu transaksi yang terjadi adalah investasi dengan equity. Nah, itu harus dihilangkan. Sehingga jurnal eliminasi adalah kredit dulu investasinya 80. Ya, tadi kan investment pada cash 80. Pada saat eliminasi investmentnya dikredit dulu 80. Lawannya apa? Capital stock sama returning. Sudah selesai. Setelah itu yang lainnya digabung. Setelah digabung cash jadi 60 kan, 40 tambah 20. Kemudian investasi jadi 0 karena akan menghilangkan equity-nya PT San. Yang akan muncul di laporan keuangan konsolidasi PT POP yaitu equity-nya PT POP 200 capital stock dan 40 returning. Totalnya akan sama 380, ya. Total aset, total liability sama kredit 380. Ya, jadi membuat jurnal eliminasi menjual laporan keuangan konsolidasi dimulai dengan membuat jurnal eliminasi dulu. Setelah itu dimasukkan dalam worksheet, ya, debit kreditnya, yaitu menggabung angka-angka PT San ke dalam PT POP, ya, dengan memasukkan jurnal penyesuaian atau jurnal eliminasi namanya lebih tepatnya dari transaksi yang terjadi antara PT POP dan PT San. Sudah jadi. Ini laporan keuangan, ya, gampang. Tinggal digabung aja. Ada jurnal eliminasi karena investment sama stok dan returning kan transaksi yang terkait antara mereka. Ini harus dihilangkan. Karena yang akan muncul hanya yang paling kanan saja. Ini yang akan dilaporkan, yang dilaporkan di Bursa Efek. Situasi kedua, book value sama fair value, tapi tidak sama dengan cost. Artinya bisa dibayar lebih dari fair value, bisa dibayar kurang. Ada goodwill atau ada gain on bargain purchase. Sekarang situasi yang A dulu, yaitu bayarnya lebih besar dari fair value-nya. Ya. Ini value-nya capital stock 60, returning 20. Ya. Book value-nya 80. Setelah dinilai, total aset juga sama 130. Total liabilities 50. Sehingga fair value-nya, ya, dari net asset-nya adalah 80 juga. Book value sama fair value.
PT POP beli 100% saham dari seluruh pemegang sahamnya, totalnya bayar $100. Artinya bayar $100, dia dapatnya 80 per value-nya. Anda dia bayar lebih, ya, di luar aset-aset yang bisa diidentifikasi, ya, aset plus liabilities. Ada lebih nih. Oh, berarti apa? Ada excess. Excess itu merupakan goodwill, ya, karena goodwill sama dengan fair value. Jadi excessnya 100% untuk goodwill. Investasi jurnalnya sama, investment pada cash 100. Hanya pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi, jurnal eliminasinya, kalau yang tadi, capital retaining pada investment. Kalau yang sekarang, sama investment di kredit, capital di debit, retaining di debit, ini kan 60-20. Capitalnya, apa investmentnya di kredit, 100. Lawannya apa? Satu lagi yang belum, yaitu goodwill. Ada goodwill, ya. Investmentnya di kredit 100, capitalnya 60 sama 20, ya 60 sama 20. Selisihnya apa? Goodwill, karena bayarnya 100, dapat per 80. Nah, tinggal dimasukkan di dalam kolom eliminasi, dapatlah laporan keuangan konsolidasi PT POP dan anak perusahaannya. Itu situasi kedua, 2A. Nah, ada kemungkinan bayar lebih kecil dari fair value. Nah, ini kita ingat di bab 2, tetap harus dicatat sebesar fair value. Selisihnya apa? Selisihnya gain. Ya. Hingga kalau bayarnya 70, fair value-nya 80, bukan juga 80, ya. Berarti ada gain on bargain purchase, ya. Kredit 70 yang dibayar. Dapat fair value, selisihnya apa? 10 gain. Kemudian jurnal eliminasi bagaimana? Jurnal eliminasinya sama dengan yang pertama, yaitu investment debit, retaining debit, kreditnya capital stock debit, retaining debit, kreditnya investment in PT Sun. Ya. Ini situasi yang 2B karena ada gain on bargain purchase, yaitu sama dengan di bab 2, dicatat at fair value. Ada yang punya pertanyaan sampai di sini? Coba Muhammad Gustihaki, bisa direview sampai di sini? Ya Pak, hadir Pak. Iya, Oke. direview sedikit. Ya, saya mulai ya Pak. Jadi pada bab 3 ini kita membahas laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi. Ya. Jadi ada Dua, saat akuisisi dan setelah akuisisi, tapi setelah akuisisi kita bahas setelah liburan. Oh iya, betul. Jadi saat akuisisi ini ada dua kemungkinan, yaitu dibeli 100% Terus? atau beli tidak sampai 100% tapi lebih dari 50%. Ya, bagus. Nah, dari yang 100% dulu ini ada 4 kemungkinan lagi pembeliannya. Contohnya yaitu PTA cost-nya itu sama dengan fair value, sama dengan book value. Angkanya gimana? Misalnya? Misal seperti tadi PT POP membeli 100% saham Sun dengan yang mempunyai net asset 80 dengan harga 80. Ya. Jurnalnya itu investment pada cash. Ya. Nah, sebesar berapa? Jadi sebesar 80, Pak. Ya. Nah, jadi tapi karena udah jadi satu tuh antara PT POP sama Sun, jadi transaksi antara PT POP dan Sun harus dihilangkan, itu dieliminasi. Iya. Jurnalnya itu namanya harus lengkap, bukan jurnalnya. Jurnal eliminasi harus lengkap. Iya, jurnal eliminasinya itu capital stock dan return earning pada investment in Sun. Iya, bagus. Capital stocknya 60, return earning 20, investmentnya 80. Iya, oke. Terus yang kedua itu misal PTA beli fair value sama dengan book value, tapi cost-nya tidak sama dengan dua itu. Kalau dia beli lebih besar jadi goodwill, kalau dia beli lebih kecil itu gain.
Contohnya ini misal PT A membeli lebih besar daripada cost-nya yang tadi dia beli, padahal net asetnya 80 tapi dia beli 100. Ya. Nah, itu jadi jurnalnya itu sama investment pada cash. Ya. Untuk jurnal eliminasinya itu sama seperti sebelumnya, capital stock dan retain earning, terus investment in sum, tapi sisanya itu sebesar 20 itu masuk ke masuk ke goodwill-nya di debit. Jadi capital stock dan retain earning dan goodwill pada investment in Sun. Oke. Terus itu yang pertama. Kalau yang kedua itu cost-nya lebih kecil daripada Cost investasi. Iya, cost investasi lebih kecil daripada book value dan fair value. value-nya. Ya. Ya. Jurnalnya itu investment pada cash dan gain on bargain purchase. Untuk jurnal eliminasinya sama seperti yang pertama tadi, itu capital stock dan retain earning pada investment in Sun. Angkanya pakai angka yang mana? Angkanya pakai angka yang Fair value. Iya, fair value, Pak. Ya. Oke. Karena investmentnya dicatat at fair value walaupun bayarnya kurang. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang punya pertanyaan? Permisi, Pak. Saya Izin ingin bertanya, Pak. Silakan. Siapa nih? Alvin dulu deh. Oh ya, saya dulu, Pak. Ini kok di adjustment-nya itu di kredit 80, tapi totalnya itu 100, 20-nya itu dari mana ya, Pak ya? Yang contoh 2B. Iya, Contoh mana 2B. nih? Oke, yang 2B ini kan bayarnya 70 ya. Bayarnya 70. Dapatnya kan fair value. Fair value-nya berapa? Fair value-nya 80 sama dengan book value. Ya. Artinya di pembukuan PT POP seperti di bab 2 kita akan mencatat investment in PTB atau PT Sun di sini pada cash. Cash-nya 70 yang dikeluarkan ya. Fair value-nya berapa? 80. Debitnya tetap 80 walaupun bayarnya 70. Karena dapatnya 80. Selisihnya apa? Itulah dikredit sebagai gain. Oke. Sehingga nilai investmentnya 80. Pada saat eliminasi investmentnya kan dikredit 80. Ya. Debitnya apa? Ya capital stock sama retaining. Besar berapa ya? 60 sama 80 lah. Ada punya pertanyaan? Tapi itu di total liabilities and stockholders equity-nya itu 100 gitu ya, Pak ya? Bagaimana total? Total liabilities and stockholders equity yang di bawah, yang di adjustment itu, Pak, Oh, yang di tabelnya. Oh, ini salah jumlah ini 80 nih. Ya, terima kasih Oh ya, koreksinya. Salah oh ya, terima kasih koreksinya. Ini ya sama-sama, Pak. 80. Ya, salah itu. Itu 80. Ya, terima kasih koreksinya. Ya, sama-sama, Pak. Yuk, ada lagi? izin bertanya, Pak. Ya. Ini kan ada yang contoh 2B ini kan ada gain on bargain purchase ya, Pak. Iya. Nah ini tuh nggak perlu dibalik ya, Pak. Kan kalau goodwill tadi dibalik, kalau gain ini nggak perlu dieliminasi. Gain ini kan lihat di bab 2, kita langsung akui di tahun pembelian udah masuk di dalam 40 ini. Kita tolong diperhatikan Masuk lainnya ke ini retain earnings ya. berarti ya, Pak. Ini pertanyaan penting. Ya, tolong yang lain diperhatikan ya. Jadi gain ini kita lihat di bab 2 diakui di tahun pembelian. Sehingga udah masuk di rekening di yang 40 ini. Ya, bagus pertanyaannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, ya. Kita
lanjut ke nomor 3. Book value tidak sama dengan fair value. Tapi cost investasinya sama dengan fair value. Ya, kita lihat contohnya. Misal PT POP membeli 100% saham PT Sun, ya. Bayar 310. Dibayar 310. Pada saat dibeli, ya, book value PT Sun, ya, book value dari net asset 320 dikurang 75 yaitu 245, atau dengan cara lain capital stock ditambah returning 245. Ya, book value 245. Book value 245. Ya, PT Sun. Dibayar oleh PT POP untuk 100% saham yang beredar kepada pemegang sahamnya 310. Cost investasi 310. Fair value-nya setelah dinilai ulang, fair value daripada aset 385, fair value daripada liabilities 75, net fair value daripada net assetnya 310, sama dengan cost investasi. Ya, sama dengan cost investasi. Artinya apa? Tidak ada gain on bargain purchase, tidak ada goodwill karena sama fair value sama dengan cost. Ya. Yang ada apa? Yang ada excess book value 245, ya, netnya net book value 245, net fair value-nya 310. Excess berapa? 65. Untuk apa? Dari mana aja excess-nya? Oh, inventory under value 25. Plan asset under value 40. Total 65. Ya. Pada saat investasi, nyatanya hanya investment in PT Sun pada cash 310 titik. Pada saat nyusun laporan keuangan konsolidasi, jurnal eliminasinya, kredit dulu investment in PT Sun 310. Debitnya apa? Capital stock 100, returning 45. Dan apa? Dan excess tadi. Ya. Inventory 25, plan asset 40. Termasukkan ke worksheet-nya. Sehingga akan tampil worksheet-nya, tinggal menggabung. Dalam digabungan nggak ada akun investasi, dan capital stock dan returning daripada Sun juga sudah hilang. Hanya modalnya adalah modal PT POP, yaitu 400 dan 300. Ada yang punya pertanyaan? Izin mengkonfirmasi, Pak. Ya. Terkait yang contoh 2B tadi, kalau cost-nya tidak sama dengan fair value, misal cost-nya lebih besar dari fair value, berarti kita mencatat akhirnya 2B nih, yang 2B ini ya, gini. Kalau cost-nya lebih besar daripada cost investasi ini 100. Kalau misalkan dia lebih besar, berarti kita mencatat investment income-nya at cost kan, Pak, ya? Tapi Oh iya, itu standar. Artinya investasi dicatat at cost standarnya. Berapapun dikeluarkan at cost. Kecuali, ini ada kecuali. Kalau fair value-nya lebih besar dari cost-nya. Ya, untung Anda dapat barang lebih besar at fair value. Kita Ya, mencatat betul. fair value dengan ada gain on bargain purchase-nya gitu ya, Pak? Ada gain on bargain purchase seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, ya. Membuat laporan keuangan konsolidasi saat akuisisi gampang. Hanya mengeliminasi di kredit investasi, di debit common stock, di debit returning, di debit atau di kredit over atau under tadi, ya, asset dan liability. Udah itu aja. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misal di setiap tahunnya ada amortisasi dari misalnya inventory dan plan itu ada amortisasi tiap tahun, maka itu berarti tiap tahun juga
eliminasi juga Pak untuk Oh jurnal yang iya, itu nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, baik. membuat laporan konsolidasi setahun setelah akuisisi nanti. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke, ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Itu situasi keempat. Ini yang real, yang terjadi di lapangan. Book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost. Nggak ada excess dan juga ada goodwill atau bargain. Ya. Kita lihat contohnya. Contoh pertama, ya, cost-nya, ya, cost investasi lebih besar dari fair value. Ada gain, ada goodwill tentunya, ya. Contohnya, POP membeli 100% saham Sun, bayar 530. Saat dibeli, PT Sun, capital stock sama retaining-nya 440, ya, 440 book value-nya, ya. Book value yaitu capital stock dari dan retaining dari PT Sun 440. Dibayar 530. Kemudian aset sama liability-nya dilakukan penilaian, dapatlah fair value-nya, total asset, ya, total fair value asset 580, total fair value liabilities 85. Artinya fair value daripada net asset-nya adalah 495. Ya, fair value-nya 495, dibayar 530. Ya. Tentunya ini kan ada goodwill, bisa kita lihat di sini. Ya. 35 udah langsung kelihatan. Fair value-nya 495, bayar 530. Ada goodwill 35 udah kelihatan. Kemudian book value-nya 440. Ya, dibayar 530. Ada excess 90. Dari 90 35 udah goodwill. Berarti masih ada 55. 55 itu apa? Kita lihat di sini. Ya. Cash sama, receivable sama, inventory sama. Plan asset 60 under value. Liabilities 5 under value. Ya, sehingga netnya 55. Itulah jurnal eliminasinya. Ya, jurnal investasinya sama. Investment pada cash 530. Bikin laporan konsolidasi, buat dulu jurnal eliminasi. Yaitu kredit dulu investasinya 530. Debitnya apa? Capital stock 250, returning 190. Ya. Kemudian selisihnya excess. Excess dialokasikan kemana? Yaitu plan asset 60, liabilities 5. Ya. Kalau mau 2 tahap, ya saya sarankan sih 2 tahap. Kalau 1 tahap juga silakan, ya, tidak pakai excess. Sehingga akan ada jurnal eliminasi kredit investasi, ya, karena di akunnya kan pertama di debit kan, untuk eliminasi kan di kredit. Capital stock di debit, retaining di debit, ya. Kemudian plan asset tadi kan under value, ya, kita debit, ya. Liabilities kita kredit, ya, karena tadi kita lihat liabilities-nya juga under value, ya. Tadi 80, di nilai fair value-nya 85, ya, mungkin tingkat bunganya lagi berubah. Selisihnya apa? Selisihnya goodwill. Ya, selisihnya goodwill. Nah, ini kita masukkan ke worksheet. Sehingga neraca konsolidasi yang dipublikasikan di Bursa Efek akan melaporkan PT POP, ya, namanya laporan neraca konsolidasi PT POP dan anak perusahaan. Bisa 1 anak perusahaannya, bisa 100 anak perusahaannya. Cash 200, ya. Karena 2, ya, tambah aja. Receivable 130, inventory 350. Plan asset di sini kan kita lihat 430, tapi kan fair value-nya 190. Sehingga akan dilaporkan 590. Demikian juga liabilities-nya. Ya, fair value-nya 85,
Akan dia laporkan 605. Capital stock dan returning adalah capital stock dan returning daripada parent company, yaitu POP company. Ada yang punya pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi buat jurnal investasi di dalam pembukuan PT parent company-nya, pada saat parent company membuat laporan keuangan konsolidasi, buat jurnal eliminasi di luar pembukuan extra countable, baru diinput di worksheet-nya, ya, di Excel. Berikutnya, ya, kalau belinya, ya, lebih kecil, ya, book value-nya 75 tambah 105, 180, ya, 180. Fair value-nya 250 dikurang 40, 210. Bayarnya 185, ya, 100% bayar 185. Ya, fair value 210. Sehingga kita lihat di sini ada laba, ya, sebesar 25. Ya, bayar 185, dapat 210. Jurnal di PT POP pada saat dia beli saham, dia bayar 185, di kredit cash 185. Debitnya apa? Investment in PT San. Berapa? Normalnya 185. Tapi ternyata fair value-nya 210. Ya, kita pakai fair value-nya 210. Walaupun bayarnya 185. Selisihnya apa? Laba dari pembelian saham PT San. Yang 25 ini dilaporkan di income statement, kalau ini 2019, di 2019 PT San ini. Ya. Pada saat dia lakukan akuisisi, dia buat income statement, di dalamnya sudah ada laba yang 25 ini masuk di rekening. Ya. Kemudian saat itu juga buat laporan keuangan konsolidasi. Ya, dia buat dulu jurnal eliminasi. Gimana jurnal eliminasinya? Kredit dulu investasinya yang 210. Ya, walaupun bayarnya 185, kan catat investasinya 210. Investasi dikredit dulu 210. Debitnya apa? Capital stock dari anak perusahaan 75 dan returning 105. Berapa totalnya? 180. Masa ada kurang 30? 30 itu apa? Kita lihat. Inventory under value 10, plan asset under value 20. Inventory dan plan asset. Ya. Nah, ini lebih bagus jurnalnya, yaitu 2 tahap. Ada excess dulu 30, baru excessnya dialokasikan ke under dan over. Ya, ini yang saya sarankan, ya. Jurnal eliminasinya 2 tahap. Ada excess dulu, setelah itu baru excessnya dialokasikan. Ya, bisa under, bisa over. Ya, sehingga masukkan ke worksheet laporan keuangan konsolidasi PT POP dan anak perusahaan akan mencerminkan cash 40, itu digabung cashnya PT San dan PT POP, ya, receivable dan seterusnya, total 880, di mana capital stock-nya adalah capital stock PT POP, yaitu 200 dan returning 370. Ada yang punya pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, coba kita minta review sama Faizatul. Ya, Pak. Bisa review Faizatul? Yang 4. Yang 4A dan 4B. Yang ini ya, Pak? Ya, 4A dan 4B. Oke. Minggu lalu kemana kamu dipanggil-panggil Faizatul? Minggu lalu yang waktu awal masuk itu jaringannya lagi susah, Pak. Terus yang pas akhir baru mulai agak mendingan. Jadi saya agak miss pas yang awalnya, Pak. Oke, ya. Coba review yang ini. Jadi yang 4A itu kalau book value-nya tidak sama dengan future value,
dan cost-nya Bukan juga future value, fair apa value, fair value fair, dan ya harga wajar. dan cost-nya juga tidak sama dengan fair value. Nah, terus dari laporan posisi keuangan itu, mohon maaf Pak, bisa dibuka soalnya dulu. Ini soalnya. Ya. Bukannya yang ya. Ya, oke. Jadi sound itu belinya harganya 530. Terus dari tabel itu bisa kita lihat bahwa book value-nya didapat dari capital stock dan retained earnings sebesar 440. Terus future value-nya sebesar 495. Nah, terus dari harga kos sebesar 530 dikurangin dengan fair value-nya, didapatlah goodwill sebesar 35. Nah, karena tadi kosnya 530, sedangkan book value-nya 440, jadi kita dapatkan excess of cost over book value itu sebesar 90. Jurnal pada saat nyusun laporan konsolidasi apa yang perlu dilakukan? Pada saat nyusun laporan konsolidasi itu kita perlu bikin jurnal. Apa nama jurnalnya? Jurnal apa namanya? Yang pertama itu jurnal. Bukan nama jurnalnya? Nama jurnalnya jurnal investment. Eliminasi. Kita mesti bedain dengan jurnal transaksi ya. Nama jurnal eliminasi. Nama jurnal eliminasi. Oke, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya untuk yang ini itu. Yang dikredit dulu apa? Ya, jadi jurnal pertama harus kita kredit dulu. Investment. Ya, in PT Sun. Investment in Sun. Berapa angkanya? Angkanya sebesar 530, Pak. Bagus. Setelah itu kita jurnal. Setelah itu kita debit goodwill-nya 35. Nanti bukan. Jangan itu dulu. Oh, kita debit under value plan-nya. Bukan. Capital stock sama retaining dulu kita debit. Oh ya. Sama excess. Ya, selisihnya excess. Kita debit capital stock sama RE ya, Pak? Ya, berapa? Capital stock-nya 75. RE-nya itu 105. Terus excess-nya itu dari mana? Gimana, Pak? Bukan. Mana tadi angkanya? Salah, Pak. Ya. Kalau capital stock-nya 250. Iya. RE-nya 190, excess-nya 90. Excess-nya berapa? 90. Oke, jurnal kedua mengalokasikan excess. Gimana jurnalnya? Jurnal kedua untuk mengalokasikan excess itu. Excess-nya di kredit 90. Debitnya apa? Debitnya inventory sama plan ya, Pak. Lihat, bedanya di mana di sini? Plan sama liabilities. Plannya berapa? 60, liabilities-nya 5. Oke, masih kurang tuh. Oh, sama goodwill-nya ya, Pak? Oke, goodwill didapat berapa? 35. Dapat dari cost dikurang fair value. Iya. Baru jurnal eliminasi kita masukkan ke dalam worksheet-nya. Hingga kita akan dapatkan goodwill akan ada dalam laporan konsolidasi, yaitu 35 tadi ya. Investasinya hilang. Capital stock retaining anak perusahaannya hilang. Ya. Sedangkan aset dan liability sebesar fair value daripada anak perusahaannya. Oke, itu yang A. Yang B, kalau bayarnya lebih kecil dari fair value. Nah, kalau misalkan bayarnya lebih kecil dari fair value itu, di soal bisa kita lihat kalau book value-nya 180, fair value-nya 210, sedangkan untuk cost dikurang fair value-nya itu minus 25, artinya kita dapat gain on bargain purchase. Dan untuk excess-nya kita dapat sebesar 5.
Nah, 5 itu kita dapatkan karena ada perbedaan nilai antara book value dan fair value dari inventory dan plan. Terus nanti kita total inventory dan plan tadi kita kurangi dengan bargain purchase yang kita dapat tadi, yaitu sebesar 25, sehingga totalnya 5. Jurnalnya itu adalah investment insan sebesar 210, yaitu fair value-nya. Kita catatnya sebesar fair value, bukan sebesar cost. Terus kita kredit gain-nya sebesar 25, lalu cash-nya sebesar yang kita bayarkan, yaitu 185. Nah, selanjutnya jurnal eliminasinya ya, Pak? Ya. Kalau jurnal eliminasi itu kita kredit dulu investment insannya itu sebesar 210. Ya, kemudian yang di debit itu adalah capital stock sebesar 75, RE-nya 105, terus unamortized excess-nya 30. Ya. Nah, terus jurnal selanjutnya yang harus kita bikin adalah kita kredit unamortized excess-nya, yaitu 30. Kemudian inventory-nya tadi ada perbedaan nilai, yaitu sebesar 10, dan untuk plan-nya sebesar 20, Pak. Ya, bagus. Sehingga angkanya tinggal dipindahkan ke worksheet. Ya, worksheet-nya kan tinggal tambah kurang. Iya. Oke, terima kasih Faizatul, bagus. Ya. Iya, Pak, sama-sama. Ada yang lain yang punya pertanyaan? Oke, ya. Satu lagi ya. Ini kalau belinya 100%. Ya, sekarang kita lihat. Kalau belinya tidak 100%. Ya. Nah, kalau beli tidak 100%, berarti pada saat kita mengkonsolidasi, menggabung laporan keuangan PTB ke dalam PTA, ada saham perusahaan lain, ya kan nggak 100%. Ya, mungkin 10%, 30% saham perusahaan lain. Itu namanya minority interest atau non-controlling interest. Dan itu harus kita munculkan di dalam laporan neraca konsolidasi kita. Ya, di kolom bawah, sehingga orang bisa baca bahwa aset maupun liabilities yang digabung itu ada kepentingan minoritas, ya, profesional sesuai dengan saham yang dimilikinya. Ya, contoh, ya, situasi di mana book value sama dengan fair value, tapi tidak sama dengan cost. Ya, cost-nya katakan situasi satu lebih besar daripada fair value. Sehingga ada goodwill nih, ya normal kan. Ya, cost investasi lebih besar dari fair value berarti ada goodwill. Ya, misal di sini, ya PT POP membeli bukan 100%, ya, tapi 90% saham PT San, bayar 90. Nah, ini bisa disimpulkan kalau 100% itu berarti $100 atau $100.000. Ya. Beli 90%, bayar 90. Berarti 100%-nya berapa? Ya 100. Ya. Nah, dapatnya apa? Ya 100%-nya 100. Cost-nya itu 100 kalau 100%. Dapatnya fair value, ya, dapatnya book value-nya, yaitu capital stock dari stand 60, retaining-nya 20. Book value dari PT San 80. Kemudian dilakukan penilaian, ya, dinilai fair value dari aset 130, fair value daripada liability 50. Sama juga berarti net aset, fair value daripada net asetnya 80. Dibayar 100 kalau bayar 100%. Tapi karena bayarnya cuma 90%, hanya bayar 90. Ya. In total ada goodwill, ya 20. Pada saat investasi nyatanya sama, ya. Investment pada cash sebesar 90. Ya, sama dengan yang beli 40%.
sama dengan mencatat pada saat beli 100%. Investment pada cash sebesar berapa? Sebesar cash yang keluar yaitu 90. Kemudian saat itu dibuat juga laporan keuangan konsolidasi. Nah, sebelumnya buat dulu jurnal eliminasi. Itu dengan cara investasinya dikredit dulu 90. Debitnya apa? Nah, kita mesti ngitung dulu ya, karena kita mesti ngitung ya. Ini agak detail sedikit ya, tolong diperhatikan. Ya. Yaitu karena tadi ya ada kepentingan minoritas 10%, kita kan beli 90%. Ya. Kita tadi kredit investasi 90 itu yang kita bayar. Jangan lupa ada minority interest, kredit lagi minority interest dulu yang 10%. Ya 10% kali 1000 tadi ya. Kalau 100% kan 100 ya, 10% dari 100 yaitu 10. Ya. Jadi jurnal eliminasinya kita mulai dari mengkredit investasi sebesar yang kita bayar 90, mengkredit minority interest atau dengan nama lain non controlling interest. Berapa angkanya? Ya minority interest berapa persen? 10%. Kalau 100%-nya berapa? 100. Oh berarti 10%-nya 10. Ya. Yang di debit apa? Common stock berapa? Yaitu capital stock-nya atau common stock-nya 60, retaining-nya 20. Selisihnya apa? Ya, selisihnya goodwill. Ya. Bayar 100 dapatnya 80, selisihnya goodwill. Ini implied bahwa itu ada kepentingan minoritas juga di dalamnya, ya. Makanya di dalam laporan keuangan konsolidasi kita masukkan non controlling interest atau minority interest 10. Ya. Jurnal eliminasi kita masukkan dalam worksheet ya. Prosesnya sama ya, semuanya digabung. Sehingga investment menjadi 0, goodwill ada 20. Yang lain bergabung ya, capital stock-nya hilang, tinggal capital stock dari parent-nya. Muncul non controlling interest. Ya. Inilah laporan keuangan konsolidasi PT POP saat dia sampaikan ke Bursa Efek. Itu harus yang konsolidasi. Karena punyanya enggak 100%, di laporannya akan ada muncul non controlling interest. Ada yang punya pertanyaan? Clement? Ya, Pak. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ya. Kalau di sini tadi belinya 90%, cost-nya lebih besar daripada fair value. Di sini belinya 70%, tapi cost-nya ya dalam situasi yang berbeda ya, ada perbedaan ya. Jadi kan asumsinya book value ya, Sintan, asumsinya book value sama dengan fair value ya. Di sini book value tidak sama dengan fair value ya. Tapi cost tetap lebih besar daripada cost investasi, lebih besar daripada fair value ya. Untuk PT ABC misalnya di sini beli 70% saham ya, saham biasa dari pemegang saham PT ABX ya pada 1 Januari 2019. Bayar 350. Implied ya seperti tadi di sini ya. Implied 90% bayar 90. Kalau 100%-nya ya 100. Nah, ini 70% bayar 350. 100%-nya berapa? 500. Ya, kita lihat di sini. 70%-nya adalah 500. Oke, ya, padahal cost investasinya 350. Book value dari PT ABC yaitu anak perusahaan berapa? 200 tambah 20 yaitu 220. Ya.
Sehingga kita akan lihat di sini book value 220 ya, fair value-nya 500. Berarti ada ekses sebesar 280. Ya, ada ekses sebesar 280. Nah, ini kita alokasikan. Ya, kemana? Kita lihat di sini. Cash, book value, fair value-nya sama, receivable sama, inventory under value 40. Inventory dulu under value 40. Land under value 40. Land under value 20. Kemudian building under value 40. Kemudian equipment over value 20. Kemudian account payable sama, other liabilities over value 20. Ya. Ini total netnya 100. Padahal eksesnya 280. Oh, berarti ada goodwill 180. Ya, goodwill bisa dibuktikan ya. Yaitu tadi ya, bayarnya 350, 70%. Kalau 100% berapa? Ya 500 cost-nya sebetulnya kalau 100%. Fair value dari net asset-nya berapa? 320. 560 dikurang 160 dikurang 80. 320. Bayarnya kalau dibeli 100% ya 500. Sehingga goodwill-nya berapa? 180. Ya. Nah, karena belinya tidak 100%, pada saat jurnal eliminasi sebelum bikin laporan keuangan atau worksheet konsolidasinya, kredit dulu investment in PT ABX ya, di anak perusahaan, itu uang yang dikeluarkan 350. Kredit lagi minority interest atau dengan nama lain non controlling interest 30% dikali yang 100% berapa? 500. 30% 150. Ya. Jadi kita sudah lihat goodwill-nya di debit ya, ada 180 dari mana? Yaitu kalau 100% 500 ya bayarnya. Fair value-nya dari asset dan liability ya, net fair value dari asset dan liability 320. Ini ada good 180. Eksesnya di mana lagi? Yaitu capital stock-nya 200, returning 20, inventory tadi kita lihat 40. Land 20, building 40, other liabilities ya, yang tadi kita lihat liabilities-nya over value 200 sehingga 20. Inilah jurnal eliminasinya. Kita pindahkan ke worksheet-nya. Ya, kita akan dapat ya, kita gabung sehingga kita akan dapat di sini cash 110, investment tidak ada, goodwill 180, total asset 1690, kemudian capital stock sama retaining miliknya dari parent ya, PT ABC. Ada minority interest yang baru nih, yaitu 30% sahamnya 150, hingga dapat 1690 totalnya. Sehingga laporan keuangan konsolidasi yang diterbitkan oleh PT ABC itu akan dibaca oleh pemegang saham atau orang lain. Ada minority interest. Oh, berarti kas dan lain yang digabung nih ada sebagian punya kepentingan minoritas ini. Tidak 100% punya PT ABC. Itu isinya yang kurang dari 100%. Ada yang punya pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, itu saya sudah share ya soal latihannya. Yang A, yang 100% beli sahamnya. Yang B, yang tidak 100%. Ya, berikut PowerPoint-nya juga sudah saya share. Termasuk video dan PowerPoint dari dosen koordinator ya. Ada yang punya pertanyaan? Ya, silakan.
Bagaimana pertanyaan? Saya belum clear. Iya. Oh, ya prinsipnya kan sama ya. Artinya kalau dibayar di atas cost yang dibayar itu berada di atas per value, artinya kan ada goodwill. Kalau nanti di bawah per value, ya tentunya ada gain on bargain purchase, ya. Kalau di bawah di per value. Tapi karena pembelian tidak 100%, ya itu mungkin jarang terjadi ya. Tapi secara prinsip bisa saja ya, artinya yang penting prinsipnya kalau dibeli di atas per value itu akan ada goodwill ya. Kalau dibeli di bawah per value akan ada gain on bargain purchase gitu ya. Ada lagi? Ya. Ya. Kalau mentoring interest kan tetap intinya ya misalnya di sini ya, kita lihat di sini ya. Bayar 350 dapat 70%. 100%-nya berapa? 500. 70%-nya berapa? 350 itu yang kita punya. Berarti minority interest-nya berapa? Ya, 30% dari 500, yaitu 150. Itu aja minority interest-nya. Ya. Bagaimana? Ya. Sorry, kepotong-potong, putus-putus kalimat suaranya. Ya, itu intinya prinsipnya aja begini ya. Kalau tadi ya, kalau dibayar di atas per value, ini contohnya ini ya, per value 320 dibayar 500, tentu ada goodwill 180. Intinya begitu ya. Bisa saja dibayar di bawah 320 ya. Sehingga akan ada gain on bargain purchase di sana ya. Prinsipnya seperti itu ya. Tapi itu jarang terjadi sehingga itu tidak kita bahas di sini ya. Ada lagi? Oke, ya. Kalau nggak ada, itu sudah ada soalnya, soal A 100%, soal B tidak 100%, terusnya PowerPoint juga sudah ada, jadi share, dan juga video dari dosen koordinator dan PowerPoint juga sudah ada. Ya, tolong dikerjakan sekarang 15.23, 40 menit, ya jam 16:05 lah, ya 25. Ya, jam 4:05 ya. Tolong diupload ya. Jangan lupa buat jurnal investasi, setelah itu buat jurnal eliminasi, baru buat worksheet konsolidasinya. Ya. Prinsipnya seperti tadi, ya. Lihat di PowerPoint. Oke, kalau nggak ada yang punya pertanyaan, ada yang punya pertanyaan? Oke, ya kalau nggak ada yang punya pertanyaan, silakan dikerjakan, ya diupload. Namanya latihan 10, ya. Kasih nama, nomor kelas 10. Diupload dalam satu file, tapi 2 sheet. Sheet 1, 1A yang 1%, sheet 2, 1B yang tidak 100%.
Oke, ya, silakan dikerjakan. Fair value-nya 2.220.000. Berarti investment-nya harusnya 2.220.000. Ya. 2.220.000. Cash-nya sesuai sama cost yang Cashnya berapa? dikeluarkan. Cashnya keluarnya berapa? Sesuai cost yang dikeluarkan, Pak. Iya, berapa tuh? 2 juta. Ya. Oke. Nah, selisihnya apa Berarti itu? selisihnya ada gain. Oh iya, bagus. Berarti ini sama. Oke, bagus. Terus masuk langsung ke pertanyaannya ya, Pak. Ya. Itu yang buat alokasi selisih antara kos investasi di PT ABX. Jadi ini sebenarnya agak acak sih saya buatnya tadi. Yang pertama itu nyari excess of cost over book value-nya itu didapat dari Kos kurangin aja investasinya berapa? 2 juta. Kos investasinya 2 juta. Ya, dikurangin sama 100% book Ini value-nya kan dia 1.700. PRI-nya lebih besar dong. Iya, benar. Di sini. Berarti di sini namanya akan beda, namanya excess fair value over book value. Karena kan investasinya at fair value dicatatnya. Gimana tadi namanya, Pak? Cost investasinya kan jadi akan dicatat sebesar fair value kan? Berarti namanya bukan excess cost over book value, tapi excess of fair value over book value dong. Kan cost-nya sekarang jadi dipakai pakai angka fair value kan? Cost-nya kan yang 2.200 itu kan? 2.220 kan? Kan fair value-nya itu kan? Berarti yang ini diganti EV2220 itu ya, Pak? Iya. Berarti kan cost-nya menjadi at fair value itu kan? Bukan 2.000 tapi 2.220 kan catat investasinya kan? Enggak, eksesnya berapa? Jadinya 520, Pak. Oke. Alokasinya? Alokasinya itu di sini ada under value pada inventory sebesar 200. Oke. Pada land-nya ada 300. Terus pada buildings-nya 60. Sedangkan di equipment ada over value sebesar 50. Ya. Sama satu lagi di other liabilities, Pak. Over value sebesar 10. Ya. Ini udah saya pindahkan ke sini. Ini totalnya dapat 3. Coba totalnya berapa? Cek dulu yang benar. Benar enggak tuh jumlahnya?
Bagian purchase kok ada di situ? Bagian purchase-nya, nih, saya kurang kerjaan, Pak. Bentar ya, Ya. Pak, harusnya dihapus. Oke. Nih, jadi benar 520. Oke, bagus. Ya. Jadi jurnal investasinya tadi udah, sekarang membuat laporan konsolidasi dengan cara membuat jurnal eliminasi. Masih 2 tahap. Gimana? Jurnal eliminasi 2 tahapnya Ini ya pertama sama kayak yang di soal Bapak tadi, ya. Stok dulu sama Returning. return earnings-nya di debit kan sesuai Ya. soal. Terus unamortized kredit dulu, harusnya kredit dulu investasi ya, yang pertama ya. Oh, kredit dulu investasi itu di awal dikasih tahu 2.220.000. Baru di debat, common stock dan returning ya. Ya. Terus selisihnya adalah unamortized. Oke. Unamortized ini dialog ke ini semua. Ke inventory, land, buildings, other liabilities dan equipment. Oke. Nah, jurnal eliminasi ini nanti tinggal dimasukkan di worksheet. Nggak masalah ya, gitu utamanya. Worksheetnya belum jadi nggak apa-apa, nanti kan tinggal dimasukkan aja. Oke, yang B sekarang. Yang B-nya ini angkanya masih sama kayak yang tadi, cuman bedanya si ABC ini mengakuisisinya cuma 80% sahamnya aja, Pak. Ya. Nah, berarti kalau misalnya 80%, dia beli 80%, bayarnya 2 juta, berarti yang sebenarnya harusnya 2.500.000. 100% juta 500 ya. Iya. Terus kalau book value-nya masih sama perhitungan kayak yang tadi, 1.700.000. Makanya di sini dapat selisihnya 800.000, Pak. 250 kurang 1.700.000. Oke. Itu dialokasikan ke aduh kecil. Inventorisnya ada kan under value 200, land under value 300. Masih sama kayak yang tadi, buildings-nya under value 60, equipment juga over value 50, sama ada liabilities-nya over value-nya 10. Yang bedanya apa di sini? Ada goodwill. Ada goodwill-nya, Pak. Berapa tuh? 280. Oke. Berarti setelah di total 800, sesuai kayak hitungan yang di atas. Oke. Oke, jurnal investasinya tadi udah belum coba? Oh ya, belum. Di mana ya? Di atas saya, paling atasnya nggak apa-apa, paling atas, biar konsisten. Kan cuma 2 baris saja. Berarti dia sama ada ada cash sebesar yang dia keluarin, Pak. Ya. Juta, Pak. Ya. Oke. Setelah itu dia menyusun laporan konsolidasi dengan cara dia buat dulu jurnal eliminasi. Sebelum membuat jurnal eliminasi, dia buat perhitungan. Perhitungannya sudah, sekarang buat jurnal eliminasi. Kalau jurnal eliminasinya sama kayak yang tadi, awalnya kredit dulu investmentnya di ABC. Ini yang 2 tahap coba, kayak tadi 2 tahap. Ya, kita ya. Besar 2 juta. Terus ke capital stock-nya atau common stock-nya dulu kan, Pak? Ya. Besar 1.500.000. Masuk ke return earnings-nya 200. Ya.
Itu dong. Akses. Yang gimana tadi? Akses dulu. Baru aksesnya dialokasikan. Biar kita tahu ceritanya. Akses. Bisa ini tadi. Jangan lupa di sini ada non-controlling interest. Ya, Pak. 500. Non-controlling interest dulu masukkan. Non-controlling interest. Sebesar 500 ya. Dari mana tuh angkanya? Si PT ya siapa nih? PT ABC kan cuma 80, berarti yang 20%-nya lagi tuh masuknya ke non controlling interest, Pak. Sisanya 500. Ya. Terus berarti aksesnya $800.000. Oke, terus alokasi aksesnya. Oh ya, alokasi. Berarti masuk ke inventorisnya tadi ada 200.000, masuk ke land ini tadi 300. Masuk ke equipment. Sisanya. Oke. Oh. Amortize. Amortize-nya dulu. Amortize. Aksesnya tadi 800. Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya tinggal ditempelin, dimasukkan di worksheet-nya ya. Iya, Pak. Ada yang punya pertanyaan? Yang lainnya? Jangan keluar dulu, biar barangkali yang lain punya pertanyaan. Alvin, punya pertanyaan Alvin? Halo Alvin? Punya pertanyaan? Sementara belum Pak, saya Pak. Oh, Tasya? Halo Tasya? Punya pertanyaan Tasya? Tasya sudah hilang? Muhammad Gustihak? Halo Muhammad Gustihak? Iya Pak. Ada pertanyaan? Untuk saat ini jelas Pak. Faizatul? Halo Faizatul? Faizatul punya pertanyaan?
Sampai sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada. Alifah? Belum Halo ada, Alifah? Pak. Belum ada. Abed? Belum ada, Pak. Oke. Terima kasih Anggita ya. Artinya tolong diselesaikan ya, ini sebelum jam 6 diupload ya. Lengkap dengan worksheet-nya. Ya, itu sudah ada. Kita bahas jawabannya, tinggal worksheet-nya diselesaikan sebelum jam 6 di-upload. Yang sudah upload lagi kalau masih belum betul ya. Terus untuk minggu depan libur, tapi hari Senin sebelum jam 6 sore mengupload tugas ya. Tugasnya adalah membuat soal dan jawaban mirip seperti ini. Ada akuisisi 100%, ada akuisisi yang tidak 100%. Ya. Dari 4 kombinasi, saya sarankan pilih yang kombinasi nomor 4. Ya, yang book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost investasi. Ya. Dikumpul, diupload ya, dikerjakan di Excel, diupload hari Senin sebelum jam 6 minggu depan ya. Minggu depan kita libur, tapi tugas uploadnya tetap. Yang hari ini juga sebelum jam 6 tolong diselesaikan ya. Ada yang punya pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan Anggita. Baik, Pak. Ya, artinya bab 3 tahap 1 kita membuat neraca konsolidasi pada saat akuisisi pembelian 100%, pembelian di bawah 100%, ya. Baik situasinya cost sama dengan fair value sama dengan book value, atau book value tidak sama dengan fair value, tidak sama dengan cost investasi. Enggak masalah ya, sudah, mudah-mudahan sudah dikuasai. Ya, jangan lupa ada jurnal investasi ya, yang kalau ada gain on bargain purchase oleh parents, oleh perusahaan induk, itu udah diakomodir di dalam, udah masuk di dalam rekeningnya ya. Oke, saya kira cukup hari ini ya. Selamat sampai setelah Lebaran ya. Oke, selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin keluar ya Pak. Ya, silakan.